Cinta itu saling memaafkan, bukan saling mendengki dan membenci. Memaafkan ketidaksempurnaannya, karena kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Justru kita butuh seseorang yang tidak sempurna agar kita bisa menyempurnakan ketidaksempurnaannya dengan ketidaksempurnaan yang kita miliki menjadi sempurna. Itu cinta yang sesungguhnya. Cinta itu saling mendoakan, bukan karena dia dekat kemudian kita jatuh cinta, bukan. Justru karena dia senantiasa ada di doa kita, maka cinta itu menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta tak harus memiliki. Kalau dengan orang lain dia bisa bahagia, kenapa teman-teman harus mengekang perasaan cinta yang ada di hati kita? Cinta itu ditanam di hati, dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan. Cinta itu saling menyelamatkan, cinta itu saling menguatkan, cinta itu saling memaafkan, dan cinta itu saling mendoakan. Semua bingkai cinta itu akan semakin kuat perasaannya ketika disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang pernah dekat dengan diri kita, pernah ada di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit, Ahilman. Kita berharap banyak, berharap besar sama dia, tapi kemudian dia nggak sesuai ekspektasi kita. Bukan salah dia yang pergi meninggalkan kita, salahnya kita terlalu berharap kepada dia. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkan kita, jangan. Tapi salahkan kita yang terlalu berharap kepada orang itu, sehingga ketika dia pergi meninggalkan kita, jadi sakit hati kita karena terlalu berharap kepada manusia yang tak pantas jadikan harapan. Di mata kita, dia yang kita cintai kemudian pergi meninggalkan kita. Di mata kita ini menyakitkan hati kita, ini menzolimi kita, ini bikin gak karuan hidup kita. Boleh jadi di mata Allah, saat Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu ada kebaikan, karena kamu gak tahu kalau kamu melanjutkan perasaan dengan dirinya akan ada sakit hati yang boleh jadi kamu dapatkan di waktu yang akan datang. Jelas kira-kira? Jadi selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu. Jangan terlalu pusing ketika kebaikan kita tak dihargai orang lain. Kenapa? Karena matahari pun setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatinya. Teruslah berbuat baik walaupun kebaikan kita tak dihargai oleh orang lain. Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada setiap kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Jadi kalem aja, tetap berikan sinaran terbaik, berikan sinaran yang terindah, karena Allah tahu mana yang senantiasa menghadirkan kebaikan. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Kita itu harus ngalamin dulu terjatuh, jadi tahu jatuh tuh nggak enak, jadi tahu jatuh tuh nggak menyenangkan, agar kita bisa bangkit setelah jatuh itu. Maka tidak penting seberapa sakitnya kamu terjatuh, tapi yang paling penting seberapa kuat engkau bisa bangkit dari jatuh itu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu, memberilah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, dan sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Allah tidak meminta kita untuk melupakan, tapi Allah meminta kita untuk memaafkan. Maafkanlah orang yang pernah mendolimimu. Setiap kita boleh jadi pernah disakiti, pernah dizolimi, dan pernah dikhianati. Sikap terbaik yang akan mengantarkan kemuliaan kepada kita saat kita dizolimi adalah memaafkannya. Memaafkan memang tidak lantas bisa melupakan, tapi setidaknya dengan memaafkan kita bisa mendapatkan kesembuhan dari sesuatu yang boleh jadi menyakiti hati kita, dan bahkan ke depan Allah siapkan balasan terbaik jika kita mampu memaafkan. Maka yang saat ini sedang disakiti, sedang dizolimi, maafkan kesalahannya. Percayalah, Allah akan berikan kemuliaan dan kebahagiaan jika kamu bisa
gajinya. Apa jawabannya? Jangan lihat gajinya. Seberapapun banyak pendapatan kita, sorry teman-teman, sedikit apapun pendapatan kita pasti cukup untuk hidup. Sebesar apapun pendapatan kita, tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Catat, buat status. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan oleh 4 hal. Apa? 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan oleh puasamu. Yang kedua, hartamu dibersihkan oleh zakatmu. Yang ketiga, hatimu dibersihkan oleh zikirmu. Dan yang keempat, dosamu dibersihkan oleh taubatmu. Tubuh dibersihkan dengan puasa, harta dibersihkan dengan zakat, infak, sedekah, hati dibersihkan oleh zikrullah, zikir, dosa dibersihkan oleh taubat. Don't worry, jangan terlalu banyak khawatir. Makin beriman seseorang, makin besar ujian yang datang dalam hidupnya. Makin kuat imannya, makin kuat ujiannya. Tapi karena dia punya benteng iman dalam kehidupannya, sebesar apapun ujian yang datang dalam kehidupannya, maka dia akan menatapnya menjadi persoalan yang kecil dalam kehidupannya. Marah itu dari setan. Setan itu dicipta dari api, dan api hanya akan padam dengan air. Dan berwudu berarti cara kita untuk bisa menghilangkan marah. Ingat wasiat dari Nabi SAW agar kita tidak marah. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Barang siapa yang pandai menahan marah, padahal dia bisa meluapkannya, maka nanti di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah untuk memilih hadiah yang dia inginkan. Allahu Akbar. Jangan marah-marah, karena marah tidak akan menyelesaikan masalah. Marah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tahan marah, ambil hikmah agar dapat berkah, ujungnya masuk ke dalam jannah. Masya Allah. Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh dengan kekhawatiran hanya akan membuat hatimu sulit dan sakit. Belajarlah untuk menerima segala apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan jika hidupmu bersama Allah, tidak harus ada yang kamu khawatirkan dalam hidup ini. La tahzan, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Jangan sok tahu, karena Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita ngerasa, mohon maaf ya, ketika kita kehilangan pekerjaan, di mata kita ini nggak baik. Belum tentu, justru di mata Allah ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Menikah itu kan menyatukan dua aku menjadi satu kita. Jadi menikah itu bukan hanya sekedar mencintai, aku cinta kamu, kamu cinta aku, bukan hanya itu. Tapi ketika menikah, konsekuensi logis yang harus kita pahami adalah menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Artinya ketika sudah menikah, nggak ada lagi bahasa aku, nggak ada lagi bahasa kamu, tapi bahasanya apa? Kita. Orang tuamu adalah orang tuaku, orang tuaku adalah orang tuamu, keluargaku, keluargamu, keluargamu, keluargaku. Maka itulah yang namanya pernikahan, menyatukan dua aku menjadi satu kita. Jangan sesali keadaan, jangan menyalahkan keadaan. Berhenti pada bab apa yang pernah kita dapatkan, kemudian ayo tatap masa depan. Ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Lihat filosofi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung seberapa banyak yang kamu kasih. Kalau ngasih, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan berikan yang sisa, tapi berikan yang terbaik. Kenapa Ahilman? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sebelum engkau memberikan yang terbaik. Sok kita evaluasi. Kita ini kalau memberi yang terbaik atau yang tersisa biasanya. Allah selalu punya skenario terbaik, sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Ada orang yang pernah hinggap di hati kita, pernah membersamai kita, kemudian pergi meninggalkan kita. Dalam kacamata kita, mungkin itu sesuatu yang tidak baik. Kita sedih, kita gelisah, ditinggal oleh dia. Kita lupa. Boleh jadi, kenapa Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu? Karena Allah tahu, kalau kita memaksakan diri dengan orang itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin menyakiti kita di waktu yang akan datang. Kemudian Allah mengambil orang itu, menjauhkan dari kita. Boleh jadi sakit di awal ini, gak masalah, daripada teman-teman sakit di waktu yang akan datang. Itu berfikirnya yang senantiasa berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah terbaik yang Allah titipkan. Karena Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Memaafkan itu menyembuhkan, memaafkan itu menguatkan. Justru saat kita mendendam, membenci, itulah yang akan menjadi penyakit bagi kita. Orang yang kita benci, mungkin dia sedang asik dengan aktivitasnya, sedangkan kita sibuk mencari kesalahan diri orang yang kita benci itu. Maka apa pesan Nabi kepada kita? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jangan sibuk membenci, karena hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Saat orang menjatuhkan kita, hanya Allah yang bisa mengangkat kehidupan kita. Saat orang menyakiti perasaan kita, Allah yang bisa menyembuhkan perasaan kita. Maka teman-teman, it's only me, kata Allah. Hanya aku yang bisa mengangkat semua kesulitan yang kamu rasakan dalam kehidupan. Ada 3 keyakinan yang harus teman-teman miliki agar hidup tenang dan bahagia. Apa yang pertama? Tidak ada seorang pun yang paling menyayangi kita kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang paling mengerti tentang hati dan diri kita kecuali Allah. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun yang paling bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling berharga, tidak ada nikmat yang paling luar biasa dalam kehidupan kita kecuali nikmat untuk semakin mendekat taat kepada Allah. Itu nikmat. Itu nikmat. Kalau kamu tidak berjodoh dengan orang yang kamu cintai, gak usah khawatir, karena tulang rusuk tidak akan pernah tertukar dengan pemiliknya. Kalau tidak di dunia, mungkin di surga. Terus kumaha tuh Ustaz? Haruskah aku jomblo selamanya? Karena dia pergi meninggalkan kita misalnya? Bukan. Dalam urusan jodoh, senantiasa libatkan Allah. Kita selalu mengedepankan logika kita saja biasanya. Betul nggak? Hartanya kan gitu ya, kecantikannya, ketampanannya, kedudukannya. Kalau itu yang menjadi indikator, pasti akan lelah dan capek begitu. Tapi niatkan menikah ini bahwa aku ingin segera mendapatkan tempat terbaik, ibadah yang lebih sempurna. Itu niatkan. Makin kenceng niatnya, makin baik niatnya, Allah mudahkan. Kalau kita mau bahagia, lihatlah semua pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Demi Allah, tidak ada pemberian Allah yang kurang dalam kehidupan kita. Pemberian Allah itu sempurna. Pemberian Allah itu luar biasa. Pemberian Allah itu the best of the best daripada apapun dalam kehidupan kita. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang kurang hanya diri kita saja. Kurang apa Ahilman? Diri kita kurang.
Ketika dikasih nikmat kurang syukur, ketika diuji kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar kita ini. Apa yang kurang dari Allah? Tidak ada perempuan yang tidak cantik, semua perempuan itu cantik. Maka yang cantik itu jangan fisiknya, tapi yang paling penting hatinya. Cantik fisik usia bertambah bisa bertabur wajah itu, tapi cantik hati sampai kapanpun usianya akan tetap dibilang cantik. Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Kalau teman-teman malam ini ngerasa diuji dengan ujian yang berat banget Ahilman, musibah aku berat banget Ahilman, catat baik-baik ya. Karena Allah percaya kepada kamu, karena Allah tahu kamu mampu, karena Allah tahu kamu siap, karena Allah tahu kamu kuat menghadapi itu semua. Dan hati-hati, jangan pernah bilang coba dulu begini, seandainya dulu begini. Jangan. Nabi melarang kita untuk berkata demikian. Untuk semua yang sudah terjadi, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Jangan meninggi karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah karena kamu hidup di muka bumi. Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tenang, hidup ini tidak sesulit apa yang kamu gelisahkan. Be humble, hiduplah lebih sederhana. Ya, syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Terima apa yang diberi dan jangan pernah komplain dengan sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu. Cintailah semua yang terikat dengan takdirmu. Cintailah orang yang ditakdirkan untukmu. Cintai sepenuh hati, cintai sepenuh jiwa, karena disitulah Allah akan titipkan kebahagiaan kepada kita. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Jelas? Catat baik-baik. Orang yang ahli tahajud tidak akan mudah sakit hati. Orang yang ahli tahajud tidak akan mudah patah hati. Orang yang ahli tahajud tidak akan pernah pesimis. Orang yang ahli tahajud tidak akan pernah gelisah. Orang yang ahli tahajud tidak akan pernah jatuh dalam kehidupannya. Sejelek-jeleknya orang benci kepadanya, seburuk orang-orangnya sebel kepadanya. Kalau orang yang ahli tahajud, dia punya senjata, dia punya tameng. Bagaimanapun orang menjatuhkannya, dia kuat. Kenapa? Tahajudnya melebihi daripada apapun. Maka teman-teman yang sering galau patah hati, bangun sepertiga malam. Terluka tapi tak berdarah. Terluka tapi tak berdarah, itu tidak ada dalam kamus seorang yang beriman. Karena bagi orang beriman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang Allah tinggikan derajatnya jika engkau beriman. Bagaimanapun keadaan kita, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun musibah kita, kita katakan di hati kita, aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan oleh 4 hal. Apa? 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu
dibersihkan oleh puasamu. Yang kedua, hartamu dibersihkan oleh zakatmu. Yang ketiga, hatimu dibersihkan oleh zikirmu. Dan yang keempat, dosamu dibersihkan oleh taubatmu. Tubuh dibersihkan dengan puasa, harta dibersihkan dengan zakat, infak, sedekah, hati dibersihkan oleh zikrullah, zikir, dosa dibersihkan oleh taubat. Don't worry, jangan terlalu banyak khawatir. Jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan cacian. Jangan silau dengan kenikmatan, jangan galau dengan kesedihan. Biasa-biasa aja. Hidup ini seperti roda yang berputar. Kalau kamu lagi di atas, ingat, jangan sampai lupa untuk lihat ke bawah. Agar kamu tidak sakit yang sesakit-sakitnya ketika kamu terjatuh. Pas lagi di bawah, jangan terlalu galau, lihat ke atas. Karena ada harapan kebaikan yang boleh jadi Allah sedang siapkan untuk kita. Jangan meninggi karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah karena kamu hidup di muka bumi. Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tenang, hidup ini tidak sesulit apa yang kamu gelisahkan. Be humble, hiduplah lebih sederhana. Saat orang menjatuhkan kita, hanya Allah yang bisa mengangkat kehidupan kita. Saat orang menyakiti perasaan kita, Allah yang bisa menyembuhkan perasaan kita. Maka teman-teman, it's only me, kata Allah. Hanya aku yang bisa mengangkat semua kesulitan yang kamu rasakan dalam kehidupan. Ada 3 keyakinan yang harus teman-teman miliki agar hidup tenang dan bahagia. Apa yang pertama? Tidak ada seorang pun yang paling menyayangi kita kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang paling mengerti tentang hati dan diri kita kecuali Allah. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun yang paling bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu. Saya mau tanya, kalau teman-teman dihina sama orang, senang atau sedih? Nah, itu salah persepsinya. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kalau ada yang mencela kita, harusnya kita senang. Kenapa? Di saat itu Allah sedang meninggikan derajat kita. Ahilman malah pengen kalau ada orang yang ngebully saya, ngehina saya, mencaci maki saya, gak apa-apa. Kenapa? Di saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak yang mencela teman-teman, yang menghina teman-teman, gak apa-apa. Itu bagus. Bagus. Kenapa? Karena biasanya orang akan kelihatan titik nadirnya sebagai seorang manusia saat dia tahan dengan ujian, saat dia tahan dengan dicaci maki. Bukankah Rasul itu menjadi seorang yang sangat luar biasa menyikapi kehidupan karena beliau begitu banyak yang membencinya? Bahkan saat beliau lahir pun sudah dibenci, beliau jadi anak-anak pun sudah dibenci, saat tumbuh dewasa pun dibenci, bahkan saat mau hijrah menyampaikan kebaikan pun dibenci. Ternyata Masya Allah, kesabaran Rasul saat dicela, dibenci itulah yang merubah karakternya menjadi karakter yang paling kuat dalam kehidupan. Kalau hidup kita ingin mulia, maka muliakan orang tua kita. Kalau hidup kita mau bahagia, maka bahagiakan orang tua kita. Karena apa kata Nabi? Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Saya kalau banyak ditanya sama orang, Ahilman sekarang bisa ceramah di TV, alhamdulillah. Saya akan jawab bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya doa orang tua saya. Umar pernah bertanya kepada baginda Rasul, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian.
tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. So, siapapun di antara teman-teman yang boleh jadi sore ini hatinya sedang tersakiti, hatinya sedang terluka, sedang gelisah, sedang patah hati, sedang kecewa, please jangan kelamaan. Gak usah terlalu lama dalam kekecewaan, karena ada yang lebih sayang kepada kita. Siapa itu? Allah. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, ada orang yang pernah mengecewakan kita, ada orang yang pernah mengkhianati kita, bayangkan di pikiran ini, rasakan di hati ini, aku gak akan kecewa berlebihan, karena aku punya Allah yang paling sayang kepadaku. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Seburuk apapun kelakuan kita di masa lalu, kita punya harapan untuk menjadi orang baik di waktu yang akan datang. Sebaik apapun kita hari ini, jangan sombong, jangan takabur. Bisa jadi besok kita terpeleset, terjatuh, kemudian kita tenggelam kembali dalam kesalahan yang sama. Teman-teman sekalian, kita semua punya masa lalu. Kita semua pernah tenggelam dalam masa lalu. Kita semua pernah punya dosa. Dan hari ini Allah berikan kesempatan usia kepada kita, agar di sisa usia ini kita maksimalkan untuk memperbaiki diri kita. Calon kamu memang berapa gajinya? Apa jawabannya? Jangan lihat gajinya. Seberapapun banyak pendapatan kita, sorry teman-teman, sedikit apapun pendapatan kita pasti cukup untuk hidup. Sebesar apapun pendapatan kita tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Catat, buat status. Allah selalu punya skenario terbaik, sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Ada orang yang pernah hinggap di hati kita, pernah membersamai kita, kemudian pergi meninggalkan kita. Dalam kacamata kita, mungkin itu sesuatu yang tidak baik. Kita sedih, kita gelisah, ditinggal oleh dia. Kita lupa. Boleh jadi kenapa Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu, karena Allah tahu kalau kita memaksakan diri dengan orang itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin menyakiti kita di waktu yang akan datang. Kemudian Allah mengambil orang itu, menjauhkan dari kita. Boleh jadi sakit di awal ini, gak masalah, daripada teman-teman sakit di waktu yang akan datang. Itu berfikirnya yang senantiasa berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah terbaik yang Allah titipkan, karena Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Ingat filosofi terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung seberapa banyak yang kamu kasih. Kalau ngasih, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, jangan berikan yang sisa, tapi berikan yang terbaik. Kenapa Ahilman? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sebelum engkau memberikan yang terbaik. Sok kita evaluasi. Kita ini kalau memberi yang terbaik atau yang tersisa biasanya. Jangan sok tahu, karena Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita ngerasa, mohon maaf ya, ketika kita kehilangan pekerjaan, di mata kita ini nggak baik. Belum tentu, justru di mata Allah ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh dengan kekhawatiran hanya akan membuat hatimu sulit dan sakit. Belajarlah untuk menerima segala apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan jika hidupmu bersama Allah, tidak harus ada yang kamu khawatirkan dalam hidup ini. La tahzan, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita.
Umar pernah bertanya kepada baginda Rasul, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Menikah itu kan menyatukan dua aku menjadi satu kita. Jadi menikah itu bukan hanya sekedar mencintai, aku cinta kamu, kamu cinta aku, bukan hanya itu. Tapi ketika menikah, konsekuensi logis yang harus kita pahami adalah menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Artinya ketika sudah menikah, nggak ada lagi bahasa aku, nggak ada lagi bahasa kamu, tapi bahasanya apa? Kita. Orang tuamu adalah orang tuaku, orang tuaku adalah orang tuamu, keluargaku, keluargamu, keluargamu, keluargaku. Maka itulah yang namanya pernikahan, menyatukan dua aku menjadi satu kita.